Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini kita akan membahas untuk pertemuan 6 dan pertemuan materi 7. Untuk pertemuan di materi ke-6 dan 7 ini kita akan membahas etika dan hukum dan kepercayaan dan integritas dalam profesi. Untuk definisi secara global, untuk etika profesi itu udah pernah kalau jelasin di pertemuan pertama, yaitu prinsip atau pedoman moral yang menjadi eh, acuan itu untuk eh, para profesional dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan hukum profesi itu adalah peraturan yang bersifat mengikat secara hukum. Keduanya sama-sama penting supaya para profesional dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta menghindari pelanggaran yang dapat berdampak hukum. Untuk secara ringkasnya, etika itu mengacu pada prinsip moral, sedangkan hukum adalah aturan yang mengikat secara legal. Kita lanjut. Hari ini kita akan membahas definisi etika hukum dalam profesi, perbedaan etika dan hukum dalam profesi, terus kita bahas pentingnya hukum dalam profesi, contoh regulasi hukum dalam profesi. Kita lanjut lagi studi kasus pelanggaran etika dan hukum dalam profesi, konsekuensi pelanggaran etika dan hukum. Kemudian kita lanjut lagi kepercayaan dan integritas dalam profesi, pentingnya kepercayaan dan integritas dalam profesi. Ini udah masuk ke materi ke pertemuan 7. Terus kita juga akan bahas prinsip-prinsip integritas dalam profesi. Itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan dan integritas dalam profesi. Dan yang terakhir kita akan membahas dampak kurangnya kepercayaan dan integritas dalam profesi. Cara menjaga kepercayaan dan integritas dalam profesi. Oke, kita bahas lagi untuk definisi etika dan hukum. Untuk etika profesi itu prinsip moral yang membimbing perilaku profesional dalam satu bidang. Jadi dia membimbing individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam suatu profesi. Kemudian untuk hukum profesi itu aturan hukum yang mengatur pelaksanaan suatu profesi dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Jadi untuk hukum profesi itu dia yang mengatur pelaksanaannya suatu pekerjaan dalam bidang tertentu dan memiliki konsekuensi hukum jika dilanggar. Itu bisa berupa sanksi atau denda. Kita lanjut lagi untuk perbedaan etika dan hukum dalam profesi secara aspek sumber. Etika profesi itu tadi udah dari pertemuan pertama udah kakak jelasin. Itu norma sosial dan moral. Kemudian untuk hukum profesi itu peraturan undang-undang. Dan secara sifat, etika profesi itu tidak mengikat secara hukum, tetapi mempengaruhi reputasi. Jadi kalau kita melanggar salah satu etika profesi seperti integritas, ya itu menjadi salah satu reputasi bahwa ternyata dia itu atau profesi tersebut kadang yang satu salah, semua yang di dalam profesi itu disalahin semua. Jadi si profesi tersebut dianggap tidak baik. Itu juga termasuk mempengaruhi reputasi. Kemudian secara sifat hukum profesi itu mengikat dengan sanksi atau mengikat secara hukum dengan sanksi jelas. Secara fokus, etika profesi itu berupa benar atau salah, atau menentukan mana yang benar dan salah dalam profesi. Kemudian, secara fokus untuk hukum profesi itu eh mana yang legal dan ilegal dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Untuk secara konsekuensi dari etika profesi itu sanksi sosial atau moral. Yaitu makanya tadi mempengaruhi reputasi. Untuk hukum profesi, konsekuensinya itu hukum sesuai regulasi. Jadi bisa berupa kerugian eh, secara waktu karena misalnya bisa di penjara atau kerugian secara finansial. Untuk tujuan secara etika profesi itu menjaga integritas dan profesionalisme. Karena ini udah pernah kakak bahas di pertemuan pertama, etika profesi ini untuk menjaga integritas seseorang, profesionalisme, apakah dia bisa dikatakan seorang profesionalisme dalam bidang pekerjaannya.
Terus ada tujuan secara hukum profesi itu adalah menegakkan keadilan dan ketertiban. Jadi untuk yang gratifikasi KKN itu jika melanggar, yaitu adalah hukum profesi yang akan melakukan melaksanakan dan menegakkan keadilannya. Oke, kita lanjut untuk pentingnya hukum dalam profesi. Udah pasti penting banget. Itu salah satunya melindungi hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja. Kemudian menjamin keadilan dalam pelaksanaan tugas profesional. Terus mencegah tindakan yang dapat merugikan individu, organisasi, atau masyarakat. Yang udah pasti itu untuk mencegah seorang pejabat menyalahgunakan ininya, apa namanya, jabatannya. Kemudian ada memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran profesi, kemudian menjaga kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi, dan terakhir itu menetapkan standar sanksi yang jelas bagi pelanggar etika profesi. Untuk contoh regulasi hukum dalam profesi itu ada Undang-Undang Ketenagakerjaan itu di Indonesia. Kemudian ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Kemudian ada Undang-Undang Hak Cipta dan ada Kode Etik Profesi. Kita lanjut lagi untuk studi kasus etika dan hukum. Untuk kasus pertama itu seorang dokter membocorkan informasi kesehatan pasien kepada pihak asuransi tanpa izin. Pelanggaran apa yang dilanggar itu melanggar prinsip kerahasiaan medis. Kalau secara hukumnya itu melanggar undang-undang kesehatan. Dampaknya sanksi administrasi, pencabutan izin praktik atau tuntutan hukum. Dan yang pasti secara dampak dari ininya reputasi dari dokter tersebut itu pasti berkurang. Kemudian di kasus kedua itu ada perusahaan menjual data pelanggan tanpa izin. Pelanggaran secara etika itu tidak menghormati hak privasi pelanggan dan secara hukum dia melanggar regulasi perlindungan data pribadi. Dampaknya, tuntutan hukum, denda, serta hilangnya kepercayaan publik. Itu juga tadi termasuk menurunnya reputasi. Oke, kita lanjut. Ini kalau nggak salah udah masuk ke pertemuan materi 7. Konsekuensi pelanggaran etika dan hukum. Itu, oh, masih lanjut yang pertemuan 6. Untuk konsekuensi pelanggaran etika dan hukum, sanksi administratif, kemudian kerugian reputasi, kemudian ada tuntutan hukum dan hukuman pidana dalam kasus yang berat, dan yang terakhir ada dampak sosial seperti hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi. Oke, ini udah masuk ke pertemuan 7. Dari materi pertemuan 7 ini kita akan membahas kepercayaan dan integritas dalam profesi. Kepercayaan dan integritas itu fondasi utama dalam dunia profesional. Kalau dia nggak bisa dipercaya, dia nggak punya integritas dalam menjalankan pekerjaannya atau tugasnya. Misalnya di awal dia bilang harusnya eh dia melakukan sumpah. Ada beberapa postingan yang ada sumpahnya kan. Tetapi dari beberapa sumpah yang dia ucapkan, dia melanggar salah satunya atau mungkin banyak. Ya itu juga termasuk kita udah nggak percaya atau kita udah menilai dia itu nggak bisa dipercaya. Tapi secara ininya dia sudah tidak punya integritas. Apa itu integritas? Kalian ingat lagi di pertemuan 1. Kemudian untuk seorang profesional yang memiliki integritas tinggi akan mendapat kepercayaan dari kolega, klien, dan masyarakat. Untuk profesional yang memiliki integritas tinggi cenderung lebih dipercaya oleh rekan kerja, klien, dan masyarakat itu udah pasti. Kayak kita misalnya, kalau emang udah percaya banget, kita bisa nitipin mungkin salah satu barang kita yang penting di teman kita. Itu juga termasuk kepercayaan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba, biasanya dia nggak pernah
Misalnya kita minjem apapun, ya sekarang dibalikin dengan benar dan nggak ada yang rusak sedikit pun. Duh, kita pasti percaya kan untuk minjemin apalagi ke dia. Yang lebih sering tanda kutip minjem uang. Kalau misalnya kita pertama minjemin, janjinya seminggu diganti. Seminggu kemudian dia bayar. Kemudian lagi dia janji seminggu kemudian akan diganti. Seminggu kemudian dia bayar. Tapi suatu ketika kalau misalnya dia tiba-tiba janji 1 minggu bayar dan nggak bayar, kita udah nggak percaya lagi. Jadi kalau misalnya hmm, udah nggak percaya kayak gitu, apalagi apakah kita akan meminjamkan uangnya lagi ke dia ke di kemudian hari? Itu kemungkinan ya masih 50-50. Entah kalian mungkin kalian seorang yang terlalu baik, ya mungkin kalian akan meminjami. Tapi kalau misalnya kalian orang yang udah nggak percaya lagi, nah ya udah pasti kalian nggak akan menjamin lagi. Itu juga seperti itu pandangan seseorang profesionalisme di mata orang awam atau klien masyarakat. Kayak misalnya kalian mandang kakak ngajar tiba-tiba nggak bisa kalian percaya, atau integritas kakak yang mungkin berkurang, kakak janjiin nggak janjiin nunjukin nilai tapi tiba-tiba kakak nggak mau nunjukin nilai, itu juga termasuk kalian udah nggak percaya lagi omongan kakak di kemudian harinya nanti. Oke, kita lanjut materi ketujuh ini. Secara definisi, itu untuk kepercayaan dan integritas. Integritas itu kakak udah pernah bahas di pertemuan pertama. Jadi kita akan bahas apa itu kepercayaan secara cepat aja. Untuk kepercayaan itu keyakinan yang diberikan kepada seseorang atau suatu organisasi berdasarkan rekam jejak, kredibilitas, dan pelaku etisnya. Kemudian ada integritas, kualitas diri yang menunjukkan konsistensi antara nilai, prinsip, dan tindakan, serta menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab. Jadi untuk integritas itu udah ada pasti kejujuran dan tanggung jawab. Apakah dia akan melakukan apa yang udah diucapkannya tersebut? Oke, untuk pentingnya kepercayaan dan integritas dalam profesi itu pertama, membangun hubungan profesional yang kuat dan berkelanjutan, serta meningkatkan hubungan kerja yang sehat antara individu dan organisasi. Kemudian ada menjaga reputasi, kemudian ada meningkatkan aktivitas kerja dan kolaborasi tim. Kemudian ada mencegah penyalahgunaan wewenang dan meminimalisir konflik kepentingan. Dan yang terakhir membantu membangun hubungan jangka panjang dengan klien dan mitra kerja. Kalau kalian misalnya kerja, mungkin ya di beberapa perusahaan ada bos yang gak enak. Ada bos yang enak. Kalau bos yang nggak enak, pasti kalian merasa kerja dikit aja udah kayak disalahin. Terus kalian merasa toksik. Tapi kalau misalnya ini sebenarnya sih balik lagi ke pemikiran pribadi sih. Kalau kalian merasa pekerjaan apa yang kalian lakukan itu beneran salah dan kalian ditegur, tuh kalian harusnya sebenarnya sih berterima kasih. Tapi kalau misalnya kerjaan kalian udah bener tapi disalahin, kalau kalian yang berpikirnya positif, kalian mungkin bisa berpikir, mungkin si bos lagi ada masalah, tapi kita yang kena imbasnya. Kalau kita lagi berpikir positif. Tapi kan kebanyakan orang, namanya setiap orang, pemikiran otak, pendapatnya kan semua beda-beda. Atau mungkin pas lagi bos marah, kalian lagi bad mood juga, kalian kan pasti akan mikirnya, bos toksik banget sih, bos apa-apa nyalahin saya, gini-gini. Gini. Kalau lagi di tahap kalian sama-sama
di tahap yang tidak baik, ya itu juga udah membuat hmm, ya itu tidak ada kepercayaan dan integritas lagi dalam kalian untuk mengerjakan tugas-tugas kalian di profesi tersebut. Kalau misalnya yang tadinya rajin, jadi tiba-tiba males, atau mungkin orang ini spesial, yang tadinya males tiba-tiba rajin, buat nunjukin kalau dia itu bekerja secara benar-benar profesionalisme, ya itu mungkin eh jawaban yang lain lagi kali ya. Tapi kalau misalnya dia seorang profesionalisme, mau di apapun, di apa, kalau dia seorang profesionalisme, mau di gimana pun, selama dia benar, dia akan terus maju dan nggak pernah mempedulikan apa kata orang. Jadi, eh sekarang itu banyak orang yang mudah menyerah dari sebuah kritikan. Ada yang mudah menyerah dari, hmm, ya mungkin orangnya niatnya nasihat, tapi kalian menganggap tetap kritikan. Ya, gimana ya? Dunia ini emang sebenarnya mengajarkan kita untuk kuat sih. Nggak bisa kita menilai kalau dunia itu akan selalu berpihak sama kita. Jadi kalau misalnya kalian kerja dan berharap semua orang sekitar, atasan atau partner kerja kalian itu sejalan sama kalian, itu nggak akan bisa. Karena kadang kita juga di dunia fana ini, dunia yang sesungguhnya aja, kita aja kadang sama temen aja kadang kita nggak sejalan kan. Kayak misalnya tiba-tiba kalian lapar, yang satu terserah, yang satu punya pilihan, yang satu punya pilihan ke misalnya ke pecel lele, tapi yang terserah ini bilang nggak mau, padahal tadi dibilang terserah. Itu aja sebenarnya juga kalian udah nggak sejalan. Makanya di dunia kerja kalau kalian berharap semua apapun yang kalian inginkan sesuai dengan yang kalian mau, mungkin sih saran kakak, kalian bisa buka lapangan pekerjaan sendiri atau perusahaan sendiri. Kalian pasti akan tahu. Gak usah sih, gak usah kayak gitu. Mungkin kalian jadi chief atau koordinator suatu organisasi atau koordinator salah satu acara. Kalian bisa menilai orang dan gimana eh kedepannya nanti kalian bisa melihat gimana orang-orang bekerja dalam untuk mencapai satu tujuan. Ya, pasti ada yang egois, ada yang sibuk sendiri, ada yang merasa gue yang kerja sendirian. Jadi dunia pekerjaan juga nanti seperti itu. Ada yang merasa nggak dihargain, ada yang merasa dihargain, tapi kurang apresiasi. Dan banyak lagi yang akan kalian temuin di dunia pekerjaan yang pasti sama dengan dunia kita sendiri. Yang ada buruknya dan ada yang baik. Kita lanjut lagi. Untuk prinsip-prinsip integritas dalam profesionalisme itu ada kejujuran, ada tanggung jawab, keadilan, konsistensi, ada transparansi, ada akuntabilitas, ada komitmen terhadap kode etik profesi, dan ada menghindari konflik kepentingan.
Selain itu, prinsip-prinsip integritas ini mencerminkan nilai-nilai fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh setiap profesional. Jadi, kalau kalian ingin terlihat sebagai seorang yang profesionalisme, ya pasti harus jujur, bertanggung jawab sama pekerjaan yang udah dikasih sama atau bertanggung jawab sesuai dengan job desk yang kalian diberikan sesuai dengan pekerjaan kalian. Terus berlaku adil, mau pakai ke partner, ke bos, harusnya kalian sama. Nggak ada yang carmuk, nggak ada yang senggol bacok partner kerja, itu juga termasuk keadilan. Jadi nggak memihak eh, bos kalau lagi kalian carmuk atau memihak teman karena dia teman kita, tapi kita harus adil, netral. Mulai ada konsistensi dan transparansi udah pasti. Kalau kalian mau terlihat integritas, kalian harus bisa transparansi, bersikap terbuka dalam proses kerja dan pengambilan keputusan. Selanjutnya kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan dan integritas dalam profesi. Untuk faktor-faktornya itu ada budaya organisasi, kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan etika, kemudian ada pengawasan dan regulasi. Nah, kayak tadi kakak bilang, kalau kalian mau coba bagaimana dunia pekerjaan itu, kalian coba jadi shift atau koordinator di salah satu acara atau misalnya event. Nah, dari situ kalian bisa dilihat entah jadi panutan atau dilihat sebagai seharusnya gue nggak gini nih. Seharusnya kalau gue jadi pemimpin gue nggak begini nih. Itu bisa menjadi tolak ukur pengalaman orang lain untuk memperbaiki kita ke depannya itu juga bisa. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kepercayaan dalam profesi itu ada kompetensi, itu keterampilan pengetahuan yang memadai dalam pekerjaan, terus ada konsistensi, bertindak dengan cara yang dapat diprediksi dan dapat diandalkan. Kalau misalnya kalian udah misalnya punya job desk, eh desain event libur nasional, ya seharusnya kalian udah nyiapin sebelum diminta. Itu juga termasuk konsistensi. Kemudian ada transparansi, dan yang terakhir ada tanggung jawab. Oke, kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan dan integritas dalam profesi. Dalam mempengaruhi integritas dalam dunia profesional, itu ada faktornya bertindak dengan jujur dan menjunjung tinggi nilai moral. Kemudian ada tidak melakukan kecurangan atau manipulasi dalam pekerjaan. Kemudian ada memegang teguh prinsip etika meskipun dalam suatu situasi sulit. Dan yang terakhir itu menghormati privasi dan hak individu dalam lingkungan kerja. Kita lanjut, dampak kurangnya kepercayaan dan integritas dalam profesi. Udah pasti, pasti banget hilangnya kredibilitas atau reputasi. Terus menurunnya produktivitas yang tadinya kerja kita sehat. Tapi kalau misalnya udah senggol bacok, kita senggol bacok. Maksudnya yang ngerti lah ya. Maksudnya kalau udah berusaha tuh partner kita itu pengen nyisihin kita atau menyingkirkan kita, ya udah pasti ada aja cara dia untuk menyalahin kita. Ya pasti kita udah kerjanya udah males-malesan. Tapi kalau kalian ya tadi kak eh balik lagi ke perkataan kakak tadi, karena setiap orang itu beda-beda. Kalau kalian misalnya udah dirungsingin, udah diungsiin atau apa namanya diskriminasi, ya kalau kalian berpikir positif, kalian udah nggak akan
mempeduliin apa yang orang lain lakuin ke kita. Kita tetap kerja, entah itu tujuan kalian kerja karena butuh uang, atau kalian kerja untuk, kalau secara di Islam itu mencari ridha Allah, karena kalau misalnya nggak kerja, dia nggak punya uang, tapi dia jadi harus minta-minta itu, maka diperbolehkan untuk kerja. Kemudian ada meningkatkan kasus pelanggaran etika. Jadi kalau misalnya orang yang udah nggak bisa dipercaya, yang si penyalahgunanya ini akan entah korupsi atau dia gunain jabatannya untuk hmm, ngecat, atau dia melakukan KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Itu kita sebenarnya, kalau ini sebenarnya dampak ini tergantung kepribadian atau tergantung orangnya. Atau tergantung secara etika profesi, itu tergantung seberapa profesionalisme dia. Kemudian ada sanksi hukum dan administratif. Itu udah pasti. Karena kalau dia udah melanggar sesuatu yang udah di luar batas prinsip moral, udah pasti dia kena sanksi, kena denda, atau yang paling di terakhir pilihan perusahaan pasti pecat, pemecatan atau PHK. Entah secara sepihak atau melalui peringatan 1, 2, 3 baru dipecat. Itu juga kembali lagi tergantung perusahaannya. Lanjut lagi, itu ada studi kasus. Jadi ada seorang akuntan memanipulasi laporan keuangan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Jadi dia melakukan pelanggaran tidak jujur dalam pelaporan keuangan, jadi dia korupsi, dan melanggar kode etik akuntansi. Dampaknya kehilangan kepercayaan dari investor dan klien, potensi sanksi hukum dan pencabutan izin profesi, dan kerugian finansial dan reputasi perusahaan. Jadi kalau kalian eh korupsi, langsung aja. Itu bukan hanya kalian doang yang kena. Misalnya kalian korupsi di organisasi, ya yang berdampak orang-orang di organisasi tersebut juga eh kena imbasnya. Jadi kayak organisasi tersebut, ah ini laporan LPJ-nya atau laporan keuangannya nggak benar. Atau misalnya ngajuin uang ini, kegiatan ini, tapi kegiatan nggak ada, laporannya dia ada-adain. Yang kena satu organisasi, tapi yang bermain satu orang, tetap yang kena juga satu organisasi dinilai jelek. Kan pasti entah itu diintegrasi integrasi sama si pemberi uangnya, kan jadi semuanya juga ikutan kena karena perbuatan satu orang. Kadang karena perbuatan satu orang yang salah, yang kena dampaknya itu banyak orang. Itulah sebuah kesalahan yang kadang kita abaikan, juga terkadang juga bisa jadi bumerang juga sih buat kita, karena kita membiarkan hal yang salah terus dilakukan, dan ujung-ujungnya juga kita juga kena imbasnya, karena misalnya kalian membiarkan pabrik itu buang limbah hasil
Pengolahan produksi di pabriknya itu di apa namanya di sungai. Ya dampaknya kalau kita biarin terus kan lama-lama airnya udah nggak bisa kita konsumsi atau habitat kayak ikan atau di sana udah nggak ada kehidupan. Kalau misalnya semuanya tercemar, kita udah nggak misalnya emang bener-bener bahan pokok atau tempat kita makan atau bahkan masih ada kan yang nyuci baju di sungai. Ya, kalau misalnya airnya ada limbah, kan jadi bajunya banyak toksik atau racun kan juga kan dari limbah. Dampaknya kita juga ikutan sakit. Atau misalnya ikan yang nggak ada tadi ya kita makan atau dari sungai tersebut, kalau kita biarin aja ikan yang mati, ya kita nggak ada bahan pokok lagi untuk sandang pangan atau makannya. Jadi kan, kalau kita membiarkan sebuah satu kesalahan, dampaknya bisa kemana-mana dan udah pasti balik juga ke diri kita sendiri. Oke, kita lanjut untuk cara menjaga kepercayaan dan integritas dalam profesi itu bertindak jujur dan transparan, kemudian ada menjaga komitmen terhadap kode etik, kemudian ada meningkatkan kesadaran etika, terus bersikap profesional dalam setiap situasi dan menerapkan pengawasan dan evaluasi. Kemudian ada cara meningkatkan kepercayaan dan integritas itu menjaga komunikasi, kemudian berkomitmen terhadap prinsip etika, kemudian ada bertanggung jawab atas keputusan, kemudian menghindari konflik kepentingan dalam pekerjaan, dan yang terakhir membangun budaya kerja yang berbasis pada nilai moral dan kejujuran. Terakhir, kepercayaan dibangun dengan konsistensi. Jadi kalau tadi yang kakak bilang, kalau kita udah percaya sekali kita pinjemin uang dia bayar, 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 bayar terus, ya kita juga nggak akan segan-segan untuk minjemin uang terus. Karena kita udah lihat konsistensi dia bayar dengan tepat waktu. Atau bayar sebelum waktunya, itu juga karena konsistensi dia melakukan hal yang sama dengan benar dan tepat. Dan orang yang paling dapat dipercaya adalah mereka yang mendapat janji. Nah, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Ini sama kayak misalnya, hmm, tadi yang kakak bilang, kalian dipercaya untuk dititipin barang. Atau yang paling sensitif banget itu pasti uang. Kalau kalian dipercayain untuk menyimpan uang, ternyata sampai tahun jebot pun itu uang masih ada, itu pasti orang yang bisa kalian percaya untuk hal apapun. Ya, saya harap sih semua yang ada di kelas etika profesi ini ya semuanya bisa dipercaya. Baik omongan, tindakan, dan apa yang kalian ucapkan dan tindakan itu sama. Itu namanya integritas. Oke, ini udah masuk kesimpulan. Seperti biasa, kesimpulan baca sendiri di materi yang udah kakak share di Aido. Kalau udah nyampe kesimpulan, berarti materi hari ini udah habis. Kalau gitu, terima kasih yang udah ngikutin kakak dari awal